Tunaihi bima'in dengan air ghairil ma'i selain air alladhi yang masaha bihi diusap bihi dengan air tersebut awas. Jadi maksudnya adalah air yang dipakai untuk kuping berbeda dengan air yang dipakai untuk kepala. Itu kalau hadisnya Abdullah bin Zaid. Tapi kalau hadisnya tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Tirmizi itu airnya satu air. Yang dipakai kepala juga dipakai ke kuping seperti itu. Nah, wa takhlilul lihyati al-kattah dan menyela-nyela lihyah jenggot yang al-kasah yang tebal. Ya, yang tebal itu di sela-sela. Batasan tebal gimana? Batasan tebal kalau kulit kita udah nggak kelihatan. Batasan tebal. Jadi kalau jenggotnya tebal, kalau dilihat sama teman kita bagian kulit di sini nggak kelihatan, itu wudu begini doang boleh tuh. Begini doang nih. Bagian kulit yang ada di jenggot kita ini, bagian kulit yang ada di jenggot nggak kena air pun nggak apa-apa. Karena kan orang-orang kan pada tebel-tebel sampai nggak kelihatan nih bagian dalamnya. Ketika dia basuh muka, gini doang boleh nih. Tapi sunnahnya, habis dia begini, diginiin. Dimasukin, ini namanya tahlil. Masukin begini, sunnahnya dia. Kalau itu yang kasah yang tebal. Kalau yang tipis ya wajib. Kalau saya ini kan tipis misalnya, baru sedikit. Nah ini saya kan tipis nih, ya kan? Harus kena, gitu. Nah, kalau misalnya nggak kelihatan kan gitu udah nggak kelihatan tuh. Ini sebenarnya kalau wajibnya cuma begini doang udah cukup nih. Ini karena dia nggak kelihatan. Tapi kalau mau dapat sunnah tetap ditahlilnya dari bawah ke atas gitu. Biar masuk. Tapi sarannya gitu, kalau dalam ilmu fikihnya dijelaskan yang kasah itu yang dimasuk tebal itu adalah yang kalau kulitnya udah nggak kelihatan, udah ketutupan sama jenggot kita. Kalau orang Indonesia kan rata-rata jarang-jarang, jadi walaupun dia tebal ke bawah masih kelihatan kan? Nah kalau masih kelihatan itu tetap harus dibasuh. Tapi kalau udah tebal nih, kayak abang kita kan udah tebal tuh, dia begini doang nih kalau lagi wudhu, begini doang cukup nih. Bagian depannya itu namanya kasah dia. Kasah itu tebal, set digini doang. Gak perlu sampai digini-giniin enggak. Itu bagian sunnahnya begini doang udah. Bagian begini sunnah udah. Tahlilnya namanya. Tapi kalau yang tebal, kalau yang tipis, kayak saya tipis, kan jarang-jarang gitu. Kita ada jenggot tapi jarang-jarang nih masih kelihatan walaupun tebal. Rata-rata masih kelihatan nih kulitnya, itu bagian yang tetap harus dibasuh karena batasannya itu. Batasannya kan kayak abang kita nggak kelihatan tuh udah kulitnya, berarti dia cukup begini, wajibnya begini, sunnahnya baru ditahlil. Ini kan sunnahnya baru diginiin. Tapi kalau kita yang jarang-jarang ini, bagian kulit yang jarang-jarang ini harus kena juga. Kalau kita nih, kalau saya nih jarang-jarang kan bagian kulitnya harus kena juga, seperti itu. Nah inilah yang disebut kasah menurut para ulama. Pengertiannya seperti itu. Di mana rawah Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya nomornya 145, an Anasin radhiyallahu anhu, ke bawah lagi ya, nomor 1 ke bawah, di garis bawah. Pokoknya kalau ada fotonya kita lagi ke bawah aja. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in. Nabi itu kalau berwudu ngambil air di tangannya sedikit. Jadi habis basuh muka dia ngambil air buat gini dong. Bagian lihyanya Nabi. Fa adkhalahu tahta hanakihi. Ini hanaknya namanya. Jadi begini ngambilnya. Bukan dikucil-kucil tapi di hanaknya dari leher dia. Dijalaninnya begitu tuh. Jalaninnya begini caranya. Bukan begini tapi dari bawah. Nah, fa'adkhalahu tahta hanaki dari sini dijalanin gitu. Fa khallala bihi lihyatahu. Nabi tahlil. Jadi dia dimasukkan dari bawah, dinaikin. Itu udah namanya udah tahlil. Jadi tahlil, jadi dimasukin. Jadi enggak perlu digini-giniin tapi dari bawah ke atas cukup diginiin udah namanya udah tahlil. Nah, itu sunnah yang diajarkan Rasul. Hakadza amarani Rabbi azza wa jalla. Beginilah kata baginda Rasul yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Karena Nabi kan yang jenggotnya panjang. Makanya ketika basuh muka begitu, ambil air sedikit begini nama Nabi. Sat dari bawah ke atas. Emang jenggot Nabi panjang kan dibilang berewokan juga ya. Nah, pokoknya itu
Intinya yang disebut kasah, yang disebut tebal itu kalau kulitnya udah nggak kelihatan. Ya, tapi kalau masih kulitnya kelihatan itu belum tebal namanya. Walaupun sepanjang apapun jenggot dia, tapi kulitnya masih kelihatan, kulitnya itu masih harus dibasuh. Ya, tapi kalau nggak kelihatan, misalnya dia emang punya keturunan kayak orang Arab, walaupun cuma pendek, tapi nutupin itu kulit, itu namanya kasar udah. Namanya udah tebal. Lalu selanjutnya watakhlilu, balik lagi ke atas. Dan mentahlil, tahlil itu menyela-nyela asabi'il yadaini, tangannya, kedua tangan, warijlaini, dan kaki, jari-jarinya itu di sela-sela. Jadi kalau basuh sebelah tangan kanan digituin di sela-sela, biar semuanya kena. Lalu kalau airnya banyak pun nggak di sela-sela, makanya kayak saya bilang kita udah di kolam renang gitu kan, nyebur aja, cuman kita isyarat ini tangan ini cuma, itu nggak apa-apa. Tapi secara sunat, kalau mau dapetin sunat sambil nyebur sambil tahlil kayak tadi, digosok-gosok gitu, tahlil namanya. Balik ke hadisnya di bawah dalilnya, Al-Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu qala, dari Laqit bin Sabrah sahabat Nabi, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, akhbirni 'anil wudu, jelaskan kepadaku tentang wudu. Qala asbighil wudu, sempurnakanlah wudumu katanya. Asbigh itu di kurung dua bawah ada tuh. Asbigh katanya atmimhu, sempurnakan. Wa akmilhu bi arkanihi wa sunnanihi, dan sempurnakan dengan rukun-rukunnya dan sunnahnya. Wa khallil bainal asabi, dan ditahlil, disunahkan untuk mentahlil di sela-sela bagian tangan dia. Wa baligh fil istinsak, baligh itu kumur-kumurnya dilakukan dengan cara benar-benar. Jadi kalau kumur-kumur sebenarnya boleh digituin boleh itu. Cuman kalau kita jadinya kelihatannya jorok gitu ya. Tapi sebenarnya disunahkannya kalau di rumah kayak gitu. Baligh katanya, benar-benar lakukan istinsak itu benar-benar biar kotorannya hilang. Illa antakuna sha'iman, kecuali kamu sedang dalam keadaan berpuasa. Kalau lagi berpuasa nggak boleh sampai berlebihan seperti itu, tidak boleh. Rawah Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahahu Tirmizi, disahihkan oleh Imam Tirmizi, wa ghairihi, dan oleh keduanya. Hadisnya 142 itu dijelaskan seperti itu. Jadi istinsak itu nyirup air itu benar-benar. Kalau di kitab lain juga matmah itu juga disuruh benar-benar. Jadi kelihatan pas lagi sholat itu nggak ada lagi bekas-bekas makanan kita, rasa makanan udah hilang semua. Jadinya sama ya, ketika kita nyedot udah nggak ada lagi kita terpengaruh ketika lagi sholat dengan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita, karena udah dalam keadaan bersih benar semuanya. Diajarkan seperti itu. Baginda Nabi Muhammad SAW. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, ke atas lagi. Jadi ke atas baru ke bawah, ke bawahnya itu dalilnya. Wa taqdimul yumna, taqdim mendahulukan, al-yumna bagian sebelah kanan, alal yusra, dan dibanding bagian yang berada di sebelah kiri. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, langsung ke bawah lagi, yang nomor 3, hadisnya 140. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, ridha Allah terhadap keduanya. Ibnu Abbas itu ada namanya Abdullah, bapaknya juga sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas. Makanya itu pakai namanya radhiyallahu. Kalau tadi kan Abu Hurairah atau Laqit tadi cuma radhiyallahu anhu itu satu orang. Kalau ada Umar itu dua orang. Berarti ada Abdullah sama Abbasnya. Abdullah anaknya Sayyidina Abbas. Abbas itu paman Nabi. Nah ini dua-duanya sahabat Nabi, maka didoakan radhiyallahu anhu, ridha Allah terhadap keduanya itu doa. Itu doa. Karena setiap hadis ada ini. Annahu tawadda'a, dipanjang hadisnya, kemudian disingkat wa fihi summa akhadha ghurfatun, itu pakai fathah itu, ghurfatan. Kemudian Nabi ngambil air, ghurfah itu gayung bahasa kita. Min ma'in, dari air, gayung yang isinya air. Faghasala biha yadahul yumna, maka Nabi ghurfatan, bukan ghurfatan ini. Nabi ngambil, ghurfah itu kalau bahasanya emang gayung, tapi maksudnya Nabi ngambil itu dituang ke tangannya, dituang ke tangannya dia. Nah, terus faghasala biha yadahul yumna, jadi Nabi tuang ke tangan kirinya, ngambil air tuh, dituang ke tangan kirinya, diusap, begitu, dijatuhin ke tangannya dia.
Seperti itu. Nah ini yang saya bilang, kalau wudhu usahakan ibadah dengan tangannya sendiri, karena hadisnya ini Nabi itu ngelakuinnya sendiri, ngambil dulu, dituang ke tangannya dulu, baru dijalankan. Karena kan yang mau dibasuh tangan kanan dulu kan. Fa'akhadha, di sini jelaskan. Ghurfatan min ma'in faghsala biha ay bi ghurfa. Ghurfa itu dengan tadangan air tadi yang ada di tangan Nabi. Jadi diambil, dituang dulu di tangan Nabi, dijalanin baru. Kan? Di sini jelaskan. Faghsala biha yadahu yumna. Maka Nabi menggosok tangan kanannya dahulu. Kalau kita sih untungnya udah ada keran, jadinya nggak perlu lagi. Jadi pakai keran dijalanin, ya udah dijalanin sesuai dari ujung sini sampai sini. Karena kan sesuai dengan ayatnya kan dari tangan kita sampai ke sini, jadi jalanin gitu. Kalau kita sih untungnya udah ada keran, jadi udah enak dijalaninnya. Kalau dulu Nabi ngambil sendiri tuh, kalau mau pakai gayung gitu sendiri. Gayung misalnya. Ada dua riwayat, kalau Imam Ghazali sama Imam Nawawi ada di tangan kiri, ada di tangan kanan. Kalau tangan kanan berarti harus tandanginnya benar-benar begini biar bisa dijalanin sama tangan kiri. Nanti di situ dituang ke tangan kiri. Ada yang di tangan kiri ditaruh baru diusap sampai airnya benar-benar nggak ada, baru ditambahin air. Kalau kita untungnya udah ada keran. Kalau orang dulu kan katanya bak atau ember itu dibolongin, dia biasa dijalanin lagi. Ini kalau mau dapat hadisnya gimana, dapat sunnah ya begini, nadangin tangan kita. Nadangin dulu dari keran, biar ngikutin hadis Nabi ini. Nadangin dulu, jalanin dulu baru buka. Kalau mau dapat sunnahnya, karena hadisnya gitu, kurva itu maksudnya adalah tadangan air. Kalau kita bahasa di pesantren itu gayung, tapi ini tadangan air yang ada di tangan Nabi. Kalau mau dapat sunnahnya, ambil airnya dulu begini, makanya jalaninnya begini ya, Mau. Cara jalaninnya karena sudah ditadangin, ngikutin sunnah Nabi, dijalanin ke bawah. Seperti itu, mau diputar sampai benar-benar airnya ada. Ntar gitu lagi jalannya, baru ke sebelah kiri. Seperti itu. Kalau kita main masukin aja, masuk begitu doang. Summa akhadha ghurfatan min ma'in, kemudian dia ngambil lagi satu air lagi, satu gayungan gitu lagi tuh, satu caupan air lah bahasa kita. Faghsala biha yadahu al-yusra. Sama ketika membasuh tangan kiri juga gitu. Diginiin dulu, jangan dibuka. Karena ngikutin Nabi nih, dirapetin. Seakan-akan kita nadangin juga sama apa yang dilakukan Rasul. Ya, seperti itu. Summa akhadha ghurfatan min ma'in faghsala. Summa akhadha ghurfatan min ma'in, kemudian diambil lagi tuh satu di tangan kanannya buat basuh kaki kanannya kan, baru dituangin. Farasha itu di sela-sela. Farasha begini, dari ambil air itu di sela-sela kaki Nabi. Nah, di sela-sela tadi pakai, kalau Imam Nawawi jadi pakai kelingking, gitu. Dari mulai sebelah di sini jalannya, set baru pindah ke sebelah kanan. Ada yang aja kayak gunting kuku tuh ada dua cara. Ada yang sebelah kanan dulu. Jadi kalau gunting kuku sama nih. Cara bersihin tangan kalau mau nyela-nyela tangan. Kalau kita kan sembarangan nih. Imam Ghazali sama Imam Nawawi itu beda. Kalau Imam Nawawi, Imam Muhyiddin itu dari sini baru ke sini. Tapi kalau ada riwayat memang dari sini jempol. Gitu tuh. Ya ada dua riwayat. Jadi kanan jempol tuh nggak didahuluin. Jempol tuh belakangan. Jadi terserah memakainya telunjuk sini ke jempol atau ngabisin dulu ini baru jempol kanan jempol kiri. Sama nyela-nyela juga gitu, jalanin dulu baru ke jempolnya, gituin diajarinnya begitu. Salah nyelanya, jadi pasin gitu. Itu cara gunting buku ada caranya juga kalau belajar gitu. Ini. Pokoknya ada dua pendapat, ada pendapat Imam Ghazali sama pendapat Imam Syafi'i. Jadi nggak jempol dulu, kita kan biasanya kan jempol dulu. Ya, atau kadang-kadang sembarangan aja, enakan gunting pakai tangan kanan, udah kiri dulu kita gunting. Padahal enggak, kanan dulu, karena itu kebaikan, buat kebaikan diawali dengan kanan. Jadi jalannya begitu, baru gitu. Ada dua pendapat itu. Summa akhal kaki juga gitu, dari gitu dulu, baru ke jempol, atau dari telunjuk kita sampai ke kelingking, balik ke jempol, itu juga telunjuk kita balik ke jempol. Kalau mau itu boleh dulu. Pokoknya jempol adanya di terakhir.
terserah kita mau yang pakai yang mana. Tuh dua-duanya diajarkan seperti itu. Boleh dua-duanya. Summa akhadha ghurfatan min ma'in farasha biha ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha. Habis di sela-sela baru dibasuh air. Jadi untuk ngamanin sela-sela kaki kita ini ada kotoran yang nempel yang enggak basuh air kita. Baru faghasalaha, baru tuh hatta ghasalaha sampai baru dibasuh sama Rasul. Itu cara yang bagus. Tapi kalau hanya gede sama kaki kita biasanya dimainin doang, nggak apa-apa. Yang penting itu cuma dapat wajibnya, tapi sunahnya kita nggak dapat seperti itu. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in, dia ambil lagi satu cawapan air, faghasala biha rijlahu al-yusra, maka dia basuh lagi kaki yang sebelah kiri. Summa qala hakadha, kemudian Sayyidina Anas bilang hakadha, begitulah raaitu Rasulullah yatawadda, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wanzur hasyah nomor 2 safha 13. Nah, dia ada di setelahnya kalau nggak salah jelaskan. Nah, itu tentang mendahulukan sebelah kanan dari sebelah kiri. Nanti di bawahnya dijelaskan beberapa ada faedahnya di bawahnya. Wa taharatu salasan, dan bersuci itu atau berwudu itu 3 kali. Ini yang umum dipakai di kita. Tapi kita boleh pakai yang 2 kali tadi karena kita tahu hadisnya tadi kan. Yang untuk tangan itu boleh 2 kali. Untuk kepala bahkan cuma sekali bagi Rasul ngelakuin tersebut. Itu udah tahu kita. Jadi kalau ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena emang hadisnya ada dua-duanya. Dan itu juga cuma kesunahan, sunah yang wajib yang penting sudah dia lakukan. Hadisnya kita udah tahu tadi, derajat hadisnya pun kita udah tahu. Ada yang jahit, ada yang sahih, ada yang hasan, nggak ada yang maudu atau dhaif. Jika membahas tentang hadis tentang wudu ini. At-tatabu belum masuk di atas ya. Ini di sini jelaskan. Rawah Muslim nomor 4. Hadis ke-230 ini juga yang meriwayatkan Imam Muslim. Ya kan? Hadisnya nomor 230, anna Utsman, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu qala, ala urikum, beliau berkata, maukah kamu aku tunjukkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Sayyidina Utsman bilang, "Tsumma tawaddaa", kemudian Sayyidina Utsman berwudu salasan, 3 kali. Berarti buka 3 kali, kepala juga 3 kali Sayyidina Utsman, kuping juga 3 kali dan segala macamnya 3 kali. Nah, ini hadisnya mana? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kalau tadi kita tahu yang ada yang 2 kali, ada yang sekali, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Nasai. Ada yang riwayat Bukhari juga tadi. Jadi kita udah tahu di sini kitabnya menjelaskan datanya secara detail seperti itu. Wal muwalat itu dilakukan secara terus menerus, nggak terputus. Artinya muwalat itu tidak terputus. Di sini dijelaskan itu di bawahnya nomor 5, ay at-tatabu, terus menerus, fit tadhiri bainal a'dha, di dalam membersihkan anggota-anggota wudu tadi. Bihaitsu, kadarnya kayak gimana? Kadarnya adalah yajiful awal, tidak kering basuhan yang pertama, qabla syuru'i, bisa di sebelum basuhan yang kedua, adatan sesuai dengan adat dan kebiasaan. Berarti wudu setengah, misalnya gini, di rumah saya mau wudu air habis baru basuh muka, saya boleh melanjutin di masjid. Habis buka tangan, saya di masjid datang tinggal tangan, kepala, kaki, itu boleh. Karena mualah ini adalah hukumnya sunnah. Jadi dalam satu tempat ketika kita habis air, kita di sana tinggal melanjutin doang, nggak perlu ngulang dari awal lagi. Itu namanya mualah. Mualah itu sunnahnya emang terus menerus, nggak boleh diputus. Kalau masih tadi batasnya asal masih basah anggota tubuh kita, itu namanya mualah. Kebiasaan kita misalnya kalau kita basuh tangan itu sekitar 1 menit baru kering, ya kan? Habis basuh tangan, nanti semenit kemudian kita ngobrol dulu baru basuh kepala misalnya, itu boleh aja. Itu dalam kategori mualah, asal masih kering, itu masuk mualah. Atau yang lama kayak tadi, kalau yang lama kayak tadi sudah nggak mualah. Walaupun kita terputus-putus, misalnya mukanya saya di rumah, tangannya di depan rumah, di halaman, boleh. Terus kepalanya nanti habis juga tuh depan rumah, kepalanya minta air ke tangga,
habis juga di tenangga, terus kakinya baru di masjid, itu boleh. Itu boleh. Walaupun dia nggak dapat sunnahnya tadi, nggak dapat kesunahan mualahnya tadi. Tadi boleh, kita nggak perlu nyambung dari awal lagi. Kita misalnya ngikutin sunnah, semuanya kita lagi pakai sunnah. Udah mulai cuci tangan segala macam, baru kumur-kumur, terus basuh muka, air udah habis. Sunnah kita tetap dapat tuh, yang sebelum-sebelumnya. Sunnah yang nggak kita dapat cuma ini, mualah aja. Kalau kepotong-kepotong kita. Atau kita datang, tiba-tiba ada tamu udah 3 kali salam, takut dia malah pergi atau apa, penting banget. Baru muka, kita tinggalin dulu muka kita basuh, habis itu kita tinggalin dulu yang lain. Boleh bukain pintu tamu dulu, sebentar ya, ntar gue lanjutin wudhu dulu. Gak perlu ngulang dari awal lagi. Karena mualah itu hukumnya adalah sunnah. Tapi terpisah itu wudhunya boleh, nggak ada masalah seperti itu. Wa daliluha al-itba'ul ma'lum min al-ahadits as-sabiqah. Dan dalilnya adalah dari hadis-hadis yang tadi kita baca. Nabi nggak pernah terputus dari tersebut. Nah, di bawah jelasin tanbihun, perhatian bertanbih itu. Kullu ma warada fis sunan, segala hadis yang terdapat fis sunani, dalam kitab-kitab sunan, dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Kutubus Sittah itu semuanya min adillatin zahirihal wujub. Secara dalil hukumnya adalah wajib. Jadi hadis kalau sunnah nggak ada yang membantah, itu hukumnya wajib. Hukumnya jatuhnya wajib. Dalla ala adamil wujub, bisa berubah menjadi tidak wajib fiha apabila terdapat ayatul wudu. Nah, di sini jelas ini. Kalau ada ayat-ayat tentang wudu, maka kan ada ayat wudu tuh. Yang pertama dalilnya ayat. Maka yang ada yang tadinya harusnya hukumnya wajib itu berubah menjadi sunnah. Karena dalil pertama seorang muslim adalah Al-Quran, kalamullah tersebut. Nah, maka sunnah ini gak mesti kita ngikutin semuanya. Yang mesti kita ngikutin adalah ayat yang harus ada, yang harus sempurna adalah ayat Al-Quran dulu. Nah, ketika kita nggak mampu melakukan semuanya, yang kita mampu kita lakukan. Yang kita mampu kesunahan tadi kita lakukan, tapi wudhu kita tetap sah. Kalau kita mampu melakukan semuanya, lakukan. Kesunahan tadi silakan dilakukan, lebih baik. Makanya tadi kan ada hadisnya, wa ashbihil wudhu, sempurnakan wudhu kalian. Seperti itu kata baginda Rasul. Allati nassat 'alal fara'id, baru dia menjadi fardhu. Wa adillatun ukhra ghaibiha lam nasqurha khasyat at-tadwir. Nah, di sini banyak dalil-dalil yang lain tentang hadis-hadis tentang wudu yang enggak dituangkan oleh pengharang di sini karena takut menjadi panjang penjelasan tersebut. Tapi dari situ kita sudah tahu. Di sini sudah digambarkan oleh pengharang bahwa ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 juga. Itu semua ada hadisnya, jelas dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tergantung siapa yang melihat ketika Nabi sedang berwudu tersebut. Kalau Sayyidina Utsman melihatnya 3-3-3, ya kan? Kalau tadi Sayyidina Abdullah bin Zaid ketika basuh tangan 2 kali, ya. Terus ada Abu Hurairah ketika kepala cuma sekali dan segala macam. Itu ada semua dalam hadis tersebut.